Dalam pembubaran pengajian Ustadz Syafiq Risa Basalamah, satu kesalahan teman-teman Banser di masjid ini. Hanya mungkin malam tadi itu ada sedikit gesekan ya. Mungkin ini dimulai dengan adanya surat yang kami terima dari teman-teman Banser ya, yang keberatan kalau diadakan di masjid ini menghadirkan Ustadz Syafiq Basalamah. Nah, dengan keberatan itu kami mengundang ya dari Kapolsek, kemudian dari unsur NU, kemudian dari Banser sendiri ya. Ada beberapa yang hadir pada saat itu, juga tokoh-tokoh ulama dari NU ya, yang intinya adalah kami tidak keberatan kalau kajian yang akan dilaksanakan itu ditunda atau ditiadakan ya, karena atas dasar permintaan memenuhi daripada teman-teman dari Banser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdliyin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Dalam pembubaran pengajian atau kajian Ustadz Syafiq Risa Basalamah di Surabaya, kalau tidak keliru di Masjid As-Salam itu, menurut saya, hemat saya, ada satu kesalahan dari teman-teman Banser atau GP Ansor ini. Kenapa dia mau membubarkan pengajian Ustadz Syafiq Risa Basalamah? Kalau kita ikuti penjelasan dari takmir masjidnya atau pengurus yayasannya, kalau tidak keliru itu di TV One, bahwa sebelum pengajian itu, pihak dari Banser telah mengirim surat terhadap panitia agar menggagalkan pengajian atau kajian dari Pak Syafiq Risa Basalamah. Nah, sudah ada kesepakatan. Cuman tahunya banyak orang yang berkumpul di situ. Mungkin yang tidak tahu kata panitianya itu. Kebetulan Banser ada, maka disitulah awal mulanya kericuhan. Jadi memang awal sebelumnya pihak Banser ini sudah mengirimkan surat terhadap panitia agar menggagalkan kajiannya Ustadz Syafiq Risa Basalamah. Tetapi menurut saya, jangan begitulah teman-teman Banser itu. Lain kali, kalau ada ustadz-ustadz salafi wahabi yang datang ke daerah jenengan semuanya, ke daerah-daerah jenengan, mau ngisi pengajian di salah satu masjid misalnya, jangan ditolak. Biarkan mereka, tapi pakai perjanjian dengan panitianya, boleh mengadakan pengajian di daerah kami, di lingkungan kami, asalkan satu syaratnya. Pak Ustadznya itu mau diajak diskusi dengan orang-orang Aswaja. Gitu aja. Jadi kita bisa meminta pertanggungjawaban terhadap mereka. Kita adakan dialog. Pengajiannya itu kita ubah menjadi pengajian dialog setelahnya atau sebelumnya. Kemudian semua apa yang telah dituduhkan selama ini kita minta pertanggungjawabannya. Diskusilah. Tapi jangan debat kusir. Semuanya harus pakai rujukan. Bilang sama ustadznya seperti itu sebelumnya. Bahwa kajian kali ini akan diisi dengan dialog dengan orang-orang Aswaja. Gitu ya. Lain kali sebelumnya seperti itu. Jangan langsung ada pengajian di daerah langsung dibubarkan. Ini kurang etis menurut saya. Ini kurang baik juga. Karena nanti akan di-framing bahwa Anda, teman-teman Banser ini tidak suka pengajian. Bahkan senangnya menjaga gereja. Senangnya mijitin, katanya itu ada yang komentar, senangnya mijitin kakinya para pastor, para pendeta, para biksu. Nah, tetapi ketika ada pengajian umat Islam, pengajian sunnah, kemudian dibubarkan. Nah, framing ini akan semakin disebarluaskan terhadap masyarakat, maka citra Banser sendiri yang akan rusak. Jadi menurut saya, hemat saya, jangan dibubarkan. Panitianya suratin, buat perjanjian, diadakan dialog, diadakan diskusi untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilontarkan sebelumnya, jejak digital, pengajian-pengajian atau kajian sebelumnya dari ustadz tersebut untuk diminta pertanggungjawabannya dan diajak diskusi.
dengan berlandaskan terhadap semua rujukan dan referensi baik dari Al-Quran, hadis, berdasarkan kaul ulama, baik sahabat, ulama mutakhirin, ulama mutakatibin. Silakan seperti itu, jangan debat kusir. Ini hemat saya, lebih baik seperti itu. Contoh, andaikan kajian Ustadz Syafiq Risa Basalama di Surabaya ini tidak dibubarkan, tapi dibuat perjanjian untuk diadakan dialog. Kalau Ustadz Syafiq Risa Basalama mau, hebat itu. Jadi minta pertanggungjawabannya semuanya. Pertama, ketika Pak Syafiq ini bilang orang yang zikir berjamaah di masjid dianggap sebagai nyanyi-nyanyi di masjid, ini minta pertanggungjawabannya. Yang kedua, tentang demokrasi. Ketika Pak Syafiq Risa Basalama mengatakan bahwa sumber perpecahan ini adalah demokrasi. Ini minta pertanggungjawabannya juga. Ajak diskusi. Yang ketiga, ketika Pak Syafiq Risa Basalama ini menyalahkan amaliyah yang dilakukan oleh muslimin kebanyakan di Indonesia, yaitu membuat-buat salawat sendiri dan bahkan mengalahkan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti salawat tibil qulub, salawat fatih, salawat nariyah. Ini mengalahkan salawat yang jelas-jelas diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Jadi inginnya Pak Syafiq Risa Basalama katanya agar negeri ini, negeri Indonesia, bersolawat dengan solawat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenyataannya Pak Syafiq Risa Basalama rutin hampir saya temukan di setiap khutbah Jumatnya itu salawatnya ngarang sendiri kayak gini nih. Adapun beberapa bentuk salawat yang tersebar di masyarakat, yang bahkan mengalahkan salawat yang berasal dari Nabi SAW, itu perlu diluruskan. Kita ingin negeri kita bersalawat dengan salawat yang diajarkan Rasul SAW. Salawat yang paling baik. Yang pertama yang kita lihat ada salawat tibbil qulub, salawat obatnya hati. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, berikan salawatmu kepada Muhammad. Ketika kita ikut Rasul SAW, kita baca salawat Ibrahimiyah. Apa kau tidak yakin Ibrahimiyah lebih afdal dari ini? Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya, lain kali seperti itu ya teman-teman Banser. Itu kesalahan jenengan. Kenapa langsung dibubarkan? Tidak diajak dialog saja. Kalau tidak mau diajak dialog dengan alasan begini, begitu, seperti fix sudah mereka hanya modal modal mulut doang. CCL kata orang Madura, caca culuk malolo kalau seperti itu. Diajak ini untuk membuktikan biar jamaahnya yang rata-rata mayoritas tidak bisa baca kitab, tidak bisa mengecek sendiri kebenaran apa yang disampaikan oleh ustadznya, biar melek bahwa ustadznya itu ternyata pembohong. Seperti itu teman-teman Banser ya. Demikian, mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman Banser. Salam Aswaja, salam Persatuan Indonesia. Wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.